Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sehat? Nah, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali bersama dengan doa. Ya. Untuk Mas siapa itu untuk memimpin berdoa. Silakan untuk memimpin berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Dengan doa tersebut mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah, mudah dalam kita menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menuju ke materi, maka perlu di sini Bapak akan mengabsen kehadiran kalian. Yang pertama Ahmad Al-Fani ada? Hadir. Kemudian Adi Wiyat Moko. Hadir. Mudah-mudahan dengan kehadiran kalian ini menjadikan kalian bertambah ilmu dan yang bermanfaat. Kemudian bagi yang tidak hadir, yang karena anak sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Aku pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bab 4 ya. Bab 4 itu apa? Coba kalian buka dulu untuk bukunya. Judulnya apa judulnya? Bab 4. Yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Nah, dalam pertemuan kali ini pada bab 4 yaitu membahas tentang apa itu namanya? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Oke, dengan tujuan apa? Tujuan pembelajaran hari ini kalian bisa membaca. Ayo dibaca tujuannya. Melalui pembelajaran diskusi beserta didik dapat memahami hikmah dan melaksanakan syukur, sahwi dan tilawah. Melalui pembelajaran demonstrasi beserta didik dapat mempraktikkan sujud sahwi, tilawah dan syukur sesuai ketentuan. Oke, itu apa tujuannya? Nah, terus tahukah kalian apa itu sujud sahwi? Sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Oke, sujud syukur. Sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikat dulu terus. Dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu lagi yang disebut dengan sujud tilawah. Sujud ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat saja. Nah, itu adalah apa namanya pengertian daripada sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Untuk lebih memahami
kalian, maka kalian bisa melihat, ya, bisa menyaksikan. Pertama adalah yang itu dulu. Nah, ya selanjutnya kalian untuk lebih mengetahui, maka kita pertama adalah menampilkan PPT-nya dulu ya, menampilkan PPT. PPT itu PowerPoint-nya. Modul ajarnya yang akan kita bahas nanti adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kemudian ini mengagungkan Allah Subhanahu tunduk pada perintahnya. Tujuannya apa? Tadi sudah kita baca semua, yaitu melalui pembelajaran diskusi dan seterusnya. Kemudian kriteria tercapaiannya, kriteria KKTP-nya itu menjelaskan pemahaman cara melaksanakan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sawi dengan tata cara yang benar. Ini jadi apabila kita bersujud itu tentunya ada aturan-aturan kita bersujud. Kapan waktunya kita melakukan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sawi. Selanjutnya kita lihat macam-macam sujud. Sudah kalian ketahui macam-macam sujudnya itu ya, selain daripada sujud ketika kita sholat ya, ketika kita sholat. Nah, ini nanti ada sebab-sebabnya mengapa kita melakukan sujud syukur, mengapa kita melakukan sujud tilawah, mengapa kita melakukan sujud sawi. Baik, kita lihat ini. Ya, ini adalah kita lihat PowerPoint-nya sudah. Sekarang kita sedang lihat. Kemudian kita akan menyaksikan lebih mendalam. Nanti ada tugas untuk kalian. Kita lihat kepada YouTube-nya dulu, ya, kepada YouTube-nya dulu. Ini tadi kita pengertian sujud syukur. Kalian sudah menjawab sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa sebab kita bersujud syukur? Ini adalah mengapa kita harus bersujud syukur, mendapatkan nikmat Allah, terhindar dari bahaya atau kesusahan. Ini sudah menyaksikan ini. Nanti ada tugas kelompok dari kalian. Atau cara sujud syukur menghadap kiblatnya, niat untuk sujud syukur, sujud seperti sujud dalam salat dengan baca doa. Nah, itu ada sujud. Duduk kembali dan salam. Ya. Ada hikmah tersendiri dalam sujud syukur. Di dalam sujud syukur ini
orang mendapatkan kenikmatan dan kelebihan atau tidak berada dalam sebuah diri tidak menjadi orang yang angkuh, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang Allah terima, yaitu kemudian sujud sawi. Sujud sawi itu apa? Sujud sawi coba kalian baca bersama. Adalah oke, 4 sebab melakukan sujud sawi. Ya, lupa atau ragu di dalam berlaga. Yang ketiga lupa melakukan dari syahwat. Yang keempat apa? Lupa. Itu tata cara sujud sawi setelah selesai baca tahiyat akhir itu langsung sujud dengan membaca subhanallah la yanamu wa la yasbu, ya. Subhanallah la yanamu wa la yasbu. Oke. Ini adalah ayat-ayat tentang perintah apa namanya bersujud atau ayat-ayat sajadah ini, ya. Nanti kita ulangi kembali dalam materi ajarnya karena dalam materi ajar juga ada. Nah, ini adalah video yang kalian lihat untuk sebagai apa namanya penyaksian audio visual. Nah, pada saat sujud membaca doa apa itu? Nah, ini adalah ketika seseorang melakukan sujud berdoa seperti ini. Ini adalah sajadah wajhi dan seterusnya, ya. Itu membaca sajadah wajhi ini tadi dan seterusnya, ya. Kemudian sujud tilawah. Apa sujud tilawah? Ketika kita mendengar atau membaca sendiri ayat-ayat sajadah. Ayat sajadah itu adalah ayat yang memerintahkan untuk bersujud. Banyak sekali contohnya, nanti kita apa namanya buka kembali. Nah, ini videonya. Nah, dengan video tadi silakan kalian berkelompok, ya. Silakan kalian untuk setelah melihat video tadi silakan kalian untuk membuat kelompok, ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibuat 3 kelompok, oke? 3 kelompok. Silakan untuk berkelompok. Porsinya digeser ini, Mas. Oke, jawabannya adalah kalian KBD-nya adalah memberikan ini. Berilah tanda centang pada kolom B jika benar atau S jika salah, ya. Itu untuk lembar kerja kalian, ya. Tulis nama, kelas, kemudian petunjuknya beri itu tanda centang, kemudian pertanyaannya, ya. Kalian dikerjakan bersama-sama. Belajar teman ya Nanti HP-nya. kalian cukup mencentang benar atau salah. Kalian di buku aja, enggak itu enggak ada. Oke, ini kita bacakan. Itu. Boleh, Pak.
buku paket kalian itu sudah ada. Mari kita bersama-sama membaca. Yuk, 1, 2, 3. Membuat baju bermotif tadi sambil duduk berkacamata. Janganlah kamu berbuat musyrik, tetap sujud pada Allah semata. Lanjutnya yang kedua, bermain. Bersama dengannya, di jalan bertemu musuhnya. Jauhi larangannya, patuhi semua perintahnya. Nah, dengan pantun ini, ya pantun pemantik ini, kalian bisa mengambil hikmah dari pantun itu, membuat baju bermotif batik sambil duduk berkacamata. Janganlah kamu berbuat musyrik, tetap sujud pada Allah semata. Bermain bersama dunia, di jalan bertemu musuhnya. Jauhilah larangannya, patuhilah semua perintahnya. Oke, ini pantun untuk romantik. Nah, kalian membuka atau membaca pantun ini, maka dilanjutkan dengan kalian membaca bertafakur. Tafakur silahkan kalian baca. Pada halaman berapa tafakur? Silakan kalian untuk membaca rubrik Mari Bertafakur yang berisi tentang apa? Sudah dibaca belum? Sudah. Kamu cari ke sini. Bertafakur sudah kalian baca? Nah, kalau kalian sudah membaca bertafakur, silahkan kalian berdiskusi, bertanya kepada teman tentang isi tafakur tersebut. Kalian, ya setelah kalian membaca tafakur, maka kalian masing-masing membuat pertanyaan. Ya, pertanyaan untuk diserahkan ke teman kalian masing-masing, seperti pada tabel yang sudah ada ini, tabel ini. Jadi kalian membuat 3 pertanyaan, 1, 2, 3, ya, 1, 2, 3, masing-masing membuat pertanyaan, nanti dikasih ke teman yang lain. Kalian membuat pertanyaan, ya, dari tafakur tersebut, kemudian nanti dikasihkan teman agar teman menjawab. Silakan. Untuk tafakur berpikir-pikir kalian sudah selesai dan sudah membuat pernyataan yang dikasihkan kepada teman kalian untuk menjawab. Maka coba perlihatkan. Sudah selesai? Ya, sudah selesai. Kamu sudah selesai? Enggak. Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai maka kalian lihat kepada yang seterusnya, titik fokus. Ya, titik fokus itu kalian akan memberikan pertanyaan kepada kalian untuk dijawab, ya, untuk dijawab. Fokus kata kunci di sini adalah sujud, ya, sujud, syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Begini saya akan bertanya kepada kalian. Pak Adi adalah seorang guru matematika, ya. Beliau memberikan pelajaran materi ajar dengan sungguh-sungguh. Ketika memberikan soal kepada siswanya 99% dapat menjawab. Maka apakah yang harus dilakukan oleh Pak Adi? Sujud syukur. Oke, jawabannya sujud syukur. Sudah dijawab, ya. Satu lagi, ya. Ketika Aisyah, ya, setelah sholat maghrib membaca Al-Quran pada surat Al-Alaq, ya, pada surat Al-Alaq,
dia menemukan ayat yang berbunyi wasjud waqtarib. Maka apa yang dilakukan oleh Isa? Sujud tilawah. Kepada untuk kita semua. Berarti sudah memahami tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Kelompok yang terdiri dari 3 orang untuk apa? Intinya adalah kalian mencari hikmah. Apa? Mencari hikmah sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Dalam kelompok nanti silakan kalian kerjakan mencari hikmah daripada melakukan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Oke lah, ini nanti kalian harus mempresentasikan di depan ke kelas. Apa sih dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 menemukan hikmah dari melakukan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Oke, ini karena sudah berkelompok, maka silahkan kalian mengerjakan mencari hikmah ya. Nanti kalian harus apa? Bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil ya. Di diskusinya kelompok lain memberikan tanggapan pada saat presentasi. Baik, untuk kalian, untuk kelompok kalian sudah selesai untuk apa? Tadi mencari hikmah daripada melakukan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Nah, sekarang masing-masing kelompok untuk maju mempresentasikan ya. Jadi salah satu untuk perwakilannya untuk maju membacakan presentasikan ya dari hasil kerja kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi Bentar. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hikmah sujud syukur, sahwi, dan tilawah. 1. Tidak boleh sombong dan angkuh walaupun banyak kelebihan. 2. Memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. 3. Manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga ketika melakukan kesalahan hendaknya segera meminta maaf. 4. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. 5. Mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Memperoleh kekuasaan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah. Memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, diberi upload. Tepuk tangannya mana? Oke. Silakan untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hikmah sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Hikmah sujud syukur, manusia tidak boleh angkuh walau punya kelebihan. Makanya ada sulit karena diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memperoleh kenikmatan batin yang berkaitan dengan anugerah yang Allah berikan. Sujud sahwi, manusia tempatnya salah dan dasar ketika dan dosa ketika melakukan kesalahan, hendaknya meminta maaf untuk memperbaiki kesalahan dalam sholat. Hikmah sujud tilawah, memperoleh kepuasan batin yang berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, tepuk tangannya mana? Silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya. Oke, terima kasih. Nah, setelah kalian mepresentasikan daripada hasil diskusi kalian tentang hikmah melakukan sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi, maka kalian sudah memahami. Nah, setelah ini kalian akan mengerjakan asesmen pengetahuan. Nanti silahkan kalian kerjakan 10 soal untuk pilihan ganda, kemudian 5 soal untuk isian atau urean. Silakan kalian buka untuk halaman 91 pada buku Pak Eket. Di situ ada ayo berlatih atau giat berlatih, kerjakan. Ada 10 soal pilihan ganda, kemudian 5 soal isai. Silakan untuk dikerjakan. Silakan kalian buka untuk halaman 91 pada buku Pak Eket. Di situ ada ayo berlatih atau giat berlatih, kerjakan. Ada 10 soal pilihan ganda, kemudian 5 soal isai. Silakan untuk dikerjakan. Kalian untuk kolom ayo berlatih itu dibaca perintahnya, di situ pilihlah jawaban yang paling benar, A, B, C atau D. Ya, di situ ada 10 soal yang harus kalian kerjakan untuk pilihan gandanya. Kemudian untuk isinya itu ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Setelah kalian mengikuti pelajaran tadi mulai awal sampai akhir, akhirnya itu kalian sudah mengerjakan asesmen. Ya, untuk asesmen sudah kalian kerjakan, maka kalian tentunya itu bisa mengambil inti dari pelajaran yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ya, tentunya kalian juga bisa menyimpulkan dari pelajaran yang sudah disampaikan Pak Yanto tadi. Nah, coba untuk kelompok 1 kesimpulannya bagaimana? Hikmah dari sujud tilawah, sujud sahwi dan sujud syukur. Coba ulangi sekali lagi biar lebih jelas. Dapat mengetahui hikmah dari sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Oke, terima kasih. Yang kelompok 2 bagaimana, dapat menyimpulkan gimana tadi? Ulangi sekali lagi biar jelas. Dapat mengetahui pengertian dari sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Terima kasih. Kesimpulan yang kedua. Terus kelompok ketiga. Dapat mengetahui bahwa sujud sahwi dapat dilakukan setelah sholat. Ulangi. Dapat mengetahui bahwa sujud
Oke, terima kasih. Jadi dapat disebutkan tadi dari kesimpulan tadi oleh kalian, maka kelompok 1 menyimpulkan dapat mengetahui hikmah daripada sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang sini dapat yang kelompok yang dari sini dapat memahami atau mengetahui pengertian dari sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Dari yang sini ada yang menyimpulkan bahwa sujud tilawah itu bisa dilaksanakan atau sujud sahwi bisa dilaksanakan setelah melakukan sholat. Jadi artinya adalah di luar sholat. Setelah selesai sholat baru melakukan sujud itu boleh. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian saya ingin bertanya kepada kalian dalam mempelajari bab keempat ini, bagaimana perasaan kalian semuanya? Senang nggak? Senang. Oke. Kemudian kalau kita bersenang, tentunya kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena itu adalah suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk pembelajaran yang akan datang, kalian akan mempelajari bab yang kelima. Apa coba kalian buka bab kelima itu apa? Damaskus, pusat perabaan timur Islam 661 sampai 750 Masehi. Ulangi Mas. Damaskus, pusat perabaan timur Islam 661 sampai 751 Masehi. Oke, jadi akan mempelajari tentang sejarah Islam. Ya, kalian akan mempelajari tentang sejarah Islam untuk bab kelima, Damaskus, yaitu sebagai pusat peradaban timur Islam. Pada tahun berapa? Tahun 661 sampai dengan 750 Masehi. Mudah-mudahan dalam mempelajari ini nanti kalian akan lebih memiliki pengetahuan yang luas tentang agama Islam sebagai agama kita. Ya, kita bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mensyukuri kenikmatannya. Ya, itu seperti itu. Kemudian yang terakhir dalam pertemuan kali ini adalah mari kita bersama-sama ditutup dengan doa, ya, dengan doa. Mari kita baca wal asri, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat memberikan tambahan ilmu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi